Kekayaan dan keindahan alam perlu diselaraskan dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, bersatu dalam keberagaman budaya yang hidup berdampingan. Jakarta, Indonesia, siap menyambut KTT ASEAN 2023. Bersama, kita tunjukkan bahwa Asian Matters, epicentrum of growth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ruli Kurniawan. Selamat datang di konferensi pers Road to ASEAN Summit 2023 dalam Forum Merdeka Barat 9, FMB 9, forum yang menghadirkan narasumber dari lingkar pertama. Dan kegiatan hari ini kita menghadirkan sejumlah informasi yang akan mengulas kesiapan penerimaan kepala negara dan juga delegasi KTT ke-43 ASEAN, serta regulasi visa bagi media internasional. So to all media colleagues who have joined this agenda, we also provide the press conference in English, so kindly activate it in your Zoom settings. Dan selain itu juga tayangan konferensi pers kita pada siang hari ini juga bisa disaksikan rekan-rekan media secara langsung melalui saluran YouTube FMB 9 ID _IKP. Dan juga sudah bergabung dengan kita Bapak Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Silmi Karim. Selamat siang, Pak Silmi. Selamat siang. Baik, Pak. Lagi sibuk ya, Pak ya? Lagi rapat internal tadi. Tengah rapat internal kita culik dulu sebentar, Pak. So, saya bicara di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Pak. Kita sudah ada interpreter nanti, Pak. Oh. Baik, kita langsung saja, Pak. Kita dengarkan sama-sama kira-kira paparan terkait dengan teknik terkait dengan ASEAN Summit 2023 ini seperti apa, kehadiran kepala negara, delegasi juga pastinya media-media dari internasional seperti apa dari Dirjen Imigrasi, dan juga rekan-rekan media dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Kita akan ada Q&A nanti, bisa langsung raise hand dan juga langsung menuliskan pertanyaan pada kolom chat room kita. Dan langsung saja Pak Dirjen, paparannya kira-kira seperti apa Pak? Sudah tunggu oleh rekan media sejak siang tadi. Silakan Pak Silmi. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saya langsung aja ya, bahwasanya kaitan dengan regulasi visa, saya nggak akan ngomong mengenai rule of immigration, saya rasa seluruh dunia udah tahu, ya. Jadi next saja. Kemudian ada visa-visa juga saya rasa ini bukan sarana untuk promosi, ya, next saja. Oke, jadi visa untuk jurnalis. Ya. Visa untuk jurnalis itu tidak bisa visa on arrival menurut aturan. Harus visa yang diajukan ya, melalui satu proses di mana ini dilakukan secara online, kemudian dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Ada satu persyaratan yang paling berat adalah rekomendasi dari TK Kora. TK Kora itu role-nya di Kementerian Luar Negeri yang menjadi focal point-nya. Sehingga proses ini tidak bisa di-bypass. Kenapa jurnalis harus melalui suatu proses yang begitu mendalam? Karena untuk kepentingan juga bagaimana track record daripada si jurnalis itu sendiri ya, dalam menulis apa yang diamati. Dan kemudian juga aspek-aspek di masa lalu yang sampai hari ini belum dirubah. Saya tentu ingin mempermudah, tetapi karena proses untuk jurnalis itu ada pada Kementerian Luar Negeri, sehingga saya punya keterbatasan untuk merubah aturan mainnya untuk lebih mudah. Tetapi isu ini sudah saya sampaikan berkali-kali untuk dilakukan perubahan untuk mempermudah. Ini kita bicara norma dulu ya, norma aturan mainnya.
Kemudian yang kedua, saya tentunya willing to help. Ya. Tetapi dari panitia KTT ASEAN atau ASEAN Summit 2023 itu menyampaikan list daripada jurnalis yang ingin diberikan, sehingga tidak perlu melalui mekanisme TK Kora. Nah, bagaimana penyelenggara mengumpulkan nama-nama wartawannya dan kemudian disampaikan kepada kami, itu saya serahkan kepada panitia ASEAN. Sehingga dua poin ini yang saya perlu sampaikan kepada yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Satu, norma aturan. Satu lagi adalah norma kebijakan, tetapi tetap saya perlu ada surat dari panitia kegiatan ASEAN Summit. Itu aja sebagai paparan singkat saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau mau tahu lebih jelas yang lain, silahkan sampaikan pada tanya jawab. Terima kasih. Rekan-rekan media dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Pak Dirjen terkait dengan baik norma aturan ataupun juga norma kebijakan. Ada surat yang harus disampaikan juga dan juga ada approval juga dari panitia ASEAN Summit. Silakan bertanya langsung kepada Pak Dirjen, teman-teman. Jadi TK Kora itu tim koordinasi kunjungan orang asing. Visa on arrival apakah dimungkinkan dengan tidak sama sekali berarti Pak? Berarti kalau gitu harus ada acceptance letters dulu dari panitia ASEAN Summit. Sebenarnya bukan acceptance, kalau mereka mendaftar, ya, kirim listnya secara berkala kepada kita terbitkan. Tetapi mereka harus apply. Oke. Jadi intinya harus secara. Oke, kita lihat ada beberapa pertanyaan juga Pak dari rekan-rekan media di sini. Oke, ini juga ada yang bertanyakan apakah juga ada kerjasama atau koordinasi dengan rekan-rekan dari Kominfo juga Pak, karena ada yang juga menuliskan di sini, masih sambungannya tadi. This is part of the letter. Foreign journalists who wish to cover the event must obtain an invitation letter from the Ministry of Communications and Informatics. Saya tidak membuka jalur ke tempat lain. Sekarang jalur panitia resmi. Oke, berarti lah panitia ASEAN langsung ya Pak ya. Repot lagi nanti. Kalau ke Kominfo lama lagi nanti. Harus perlu tidak handy. Ya. Jadi satu pintu melalui panitia ASEAN. Kirim ke kita. Nanti baru akan dikirim ke imigrasi. Nanti urusan kita lah. Bagaimana menjembataninya dengan panitia KTT ASEAN. Tapi pintunya ada di panitia aja. Kalau mau jalur yang cepat ya. Kalau lebih sesuaikan dengan norma aturan tadi gimana Pak? Sesuai dengan nggak ada masalah. Oke. Berarti lewat jalur Kemenlu. Yang tadi saya bilang TK Kora. TK Kora. Tapi kalau lebih mudah, lebih cepat adalah melalui norma kebijakan, melalui panitia ASEAN, mengirimkan surat masuk ke imigrasi. Dan dari surat saya terima 24 jam udah keluar. Oke. Sejauh ini sudah ada belum Pak dari Mas Karuni Rompis dari koran Australia? Apakah sudah ada media asing yang sudah terdaftar Pak atau masuk ke datanya ke imigrasi? Saya kan nggak hafal seluruh wartawan mau ngapain ya kan. Mungkin aja ada wartawan urusan olahraga, ada urusan yang lain-lain kan. Saya nggak tahu alasannya untuk apa. Oke. Juga pertanyaannya. Baik, ada lagi teman-teman? Silakan bertanya langsung dengan Pak Dirjen. Kalau lewat TK Kora ini sendiri berapa lama Pak prosesnya kira-kira? Prosesnya itu bisa memakan waktu 1-2 minggu. Ya, ini ada lagi Pak pertanyaan juga dari NHK
yang masih menanyakan terkait dengan informasi dari Kemlu dan juga Kominfo, jurnalis asing bisa mendapatkan VOA dengan syarat menunjukkan official invitation letter. Masih menanyakan konfirmasi lagi apakah masih berlaku, lalu apakah campers yang membawa peralatan liputan membutuhkan surat keterangan kunjungan jurnalistik dari perwakilan Indonesia di negara masing-masing sebagai syarat, Pak. Yang ini tidak ada koordinasi kaitan hal tersebut ke kami. Tapi untuk menghindari sebenarnya lebih baik apply visa aja. Atau juga ada di online. Oke. Jadi intinya semua media asing yang sudah terdaftar di panitia ASEAN cukup bawa invitation letter saja tanpa proses TK Kora di Kemlu ya Pak ya? Bukan, maksud saya ketika visanya disampaikan secara online, kan di situ ada beberapa dokumen pendukung. Nah, invitation itu jadikan dokumen pendukung. Kan masalah TK Koranya kan si pemohon tidak tahu. Ya. Proses itu kan tidak tahu. Tetapi yang saya perlu sampaikan, TK Kora itu vokal poinnya adalah Kemenlu. Ya kan? Nah, ketika aplikasi disampaikan secara online, ya, tolong ada yang tulis www-nya apa? Linknya, ya, biar bisa dicatat. Itu. Nanti staf saya akan tulis ya di kolom chat Ya. aplikasi online-nya. Nanti ketika mendaftar itu upload juga undangan resmi yang dari KTT ASEAN. Gitu. Baik, baik. Semua pasti muaranya pakai online, ya, supaya nggak salah nih. Ya. Kalau daftar kecepatan, maka saya minta yang norma kebijakan melalui panitia ASEAN panitia online. ASEAN nanti bersurat kepada kami. Nah, dari situ kami akan percepat 24 jam keluar. Baik. Kalau persyaratan tadi Pak yang terkait dengan kunjungan jurnalistik harus ada surat juga dari perwakilan RI Dari di ASEAN, dari manapun juga yang namanya luar negeri harus pakai proses visa online. Oke, dari ASEAN, negara-negara ASEAN pun juga seperti itu ya Pak ya? Harus punya visa jurnalis berarti? Mengirimkan lagi? Garantornya adalah ASEAN aja nanti kita siapkan. Oke. Maksudnya garantor is not an issue. Ya. Ini kan tulisannya, we have received the invitation letter from the Ministry of Communication and Informatics for ASEAN. The online application is not possible without guarantor. The guarantor is the KTT ASEAN itself. Baik. Ya. Baik. Ini juga ada, mungkin bisa cek dulu di kolom chatroom dari protokol dan ini juga sudah menyampaikan ada alamat yang bisa kita mungkin reach ya terkait dengan hal ini dengan visa.imigrasi.go.id. Ini juga ada juga menanyakan dari Andrea, Pak, we have received the invitation letter from the Ministry of Communication and Informatics for ASEAN. Ya, itu tadi yang saya bacakan. Iya, berarti memang karena ada masalah big time issue sebenarnya yang perhatian dari teman-teman di ya, sini. makanya aplikasinya tulis saja di garantor itu adalah KTT ASEAN. Ya, nanti saya siapkan akun khusus. Baik. Jadi memang ASEAN Summit. The guarantor is ASEAN Summit 2023. Dah. Gitu aja. Ya, ASEAN Summit 2023 is a guarantor. Oke. Jadi ASEAN Summit itu garantornya akan di sana. Nah, karena memang teman-teman ini di-upload invitation-nya. Oke. Dan memang dipastikan 24 jam langsung keluar. Iya, kalau ada invitation letter-nya. Oke, jadi invitation letter sudah dapat dari official ASEAN, kemudian langsung dimasukin lagi ke link yang akan disiapkan nanti. 24 jam kemudian sudah mendapatkan visa untuk teman-teman jurnalis bisa meliput ke Indonesia. I think it's all clear ya. Oke, karena teman-teman masih banyak bertanya terkait dengan hal tersebut, Pak. Jadi, sekali lagi mungkin bisa dikasih penekanan sedikit lagi, Pak Silmi, buat rekan-rekan di sini, karena masih banyak yang bertanya, terutama dari teman-teman dari luar. Asahi Simbun juga baru saja bertanya, Pak, melalui kolom chat. Itu tadi saya udah kasih linknya, apa tuh di atas, e-visa.imigrasi.co.id.
Jadi tinggal klik itu saja, apabila sudah dapat lettersnya, upload ke sana, nanti juga akan dibantu oleh panitia ASEAN untuk di-submit juga ke imigrasi, supaya bisa keluar langsung visanya. Baik, berarti tidak bisa ya Pak ya, dengan letter yang dikeluarkan ini, datang visa on arrival itu tidak bisa ya Pak? Nggak bisa. Tapi kan apa sih susahnya ke visa online? Kan nggak ada Oke, masalah. tetap harus melalui online teman-teman, berdasar keterangan dari Pak Dirjen. Ya kan? Bisa dibuat sekarang kok. Hmm. Eh, Tapi Sekarang dipastikan, apply. berarti Ya, dipastikan 24 jam dapat ya Pak ya? yes. Baik, kita rumuskan sekali lagi Pak. Mungkin teman-teman juga banyak yang masih karena masih sudah mendapatkan surat, mungkin coba dielaborasi sedikit lagi Pak. Sebelum mungkin memang harus melalui online dulu supaya bisa memudahkan ini semua. Yuichinita mungkin can you just raise hand and you can ask directly to the uh, Mr. Silmi. Oh, sure. Sorry, I'm on the Okay, website all seeing right. that first you to choose the purpose and where I'm traveling for. I want to know the guidance for which type of the visa that we have to apply for. Okay, Yuichi, so you were asking about what type of visa on arrival you will get? Right. I already have an invitation letter. Oh, you already have the invitation letter from the Ministry of Telecommunications, Informatics, and also from the Foreign Minister. Oh. Sorry, there's two letters? Okay, one letter. All right. So, Pak Silmi mungkin bisa jelaskan sekali lagi, Pak Silmi. Ini dari chat bisa dilihat. Guarantor is ASEAN Summit 2023. Terus kemudian aplikasi online-nya https ya visa online.imigrasi.co.id. Oke, rekan-rekan itu sudah ada link yang di-share oleh Dijen Imigrasi Indonesia. Silakan diklik dulu apabila rekan-rekan sudah mendapatkan letters dari Kemenkominfo. Mungkin bisa upload di website tersebut seperti yang tadi diinstruksikan oleh Pak Dirjen. Dan informasinya 24 jam ke depan akan mendapatkan visa untuk bisa meliput jalannya ASEAN Summit awal September nanti. Berarti tidak bisa visa on arrival ya Pak ya, meskipun sudah ada surat pemberitahuan ini ya Pak ya. Oke, kita masih menunggu ada koordinasi juga dari teman-teman dari Dijen Imigrasi. Namun sejauh ini rekan-rekan media, informasi dari Pak Dirjen, dari Pak Silmi Karim bahwa uh, letter sudah diterima oleh rekan-rekan semua, itu diharapkan bisa di-upload di link yang sudah disediakan oleh protokol Dirjen, bisa kita lihat sama-sama di kolom chat room, bisa di-upload ke sana, kemudian nanti akan diteruskan ke Dijen Imigrasi untuk rekan-rekan media bisa mendapatkan visa. Jadi sejauh ini informasinya tidak ada visa on arrival dari Pak Dirjen. Baik, Andrea, we already got your questions. The invitation letter from Minister of Communications Informatics is personalized and has a QR code and a picture on it, but not sufficient. Baik, Mas Akbar juga menyampaikan Pak Silbi dan teman-teman, mungkin bisa dipertimbangkan Pak izin kalau sebelumnya G20 Summit 2022 di Bali dan ASEAN Summit di Labuan Bajo bisa cukup dengan VOA, apakah ini bisa dimungkinkan juga? Masih ada yang nawar Pak Hilmi. Begini ya, kasih saya waktu untuk ngecek ya. Siap. Oke, teman-teman, Pak Silmi minta waktu terlebih dahulu sedikit untuk bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan di Dijen Imigrasi Indonesia. Mudah-mudahan ada berita baik di sana, namun sejauh ini informasi dari Pak Dirjen, letter sudah diterima oleh teman-teman dari Kemenkominfo, itu harus di-upload terlebih dahulu ke link disiapkan, sudah disampaikan atau sudah di-share di kolom chat. Kemudian nanti akan diteruskan oleh panitia ASEAN Summit untuk teman-teman bisa mendapatkan visa. Kita masih menunggu sebentar saja Pak Silmi untuk berkoordinasi dengan teman-teman dari imigrasi. Apakah nanti akan ada kebijakan baru terkait dengan VOA? Kita akan sama-sama, karena akan sangat memangkas waktu teman-teman juga untuk mempersiapkan lain hal dan sebagainya untuk meliput di Jakarta.
Indonesia. Baik. Bang Leonardus Diego, Tunggu ya. Saya baik, finalkan ini. baik Pak, baik Pak, kita Ini masih ada menunggu Pak. miskomunikasi yang saya lagi cek nih. Baik, Pak Silmi, kita masih menunggu informasi terbaru Pak dari migrasi. Baik, tapi kalau saya boleh bertanya sedikit, mungkin juga jadi bahan buat teman-teman imigrasi, apakah rekan-rekan media yang join pada siang hari ini sudah memiliki letters yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo? Teman-teman dari luar? Oke, thank you, Mbak Karuni. Informasi dari Sydney Morning Herald juga sudah memiliki invitation letter dari Kominfo Kominfo, dan mungkin boleh di-share juga teman-teman yang sudah memiliki invitation letter, boleh share di chat room supaya juga bisa jadi bahan pertimbangan dari tim dari Imigrasi Indonesia. Nah, kita masih menunggu hasil koordinasi internal. Pak Ruli, Siap? ya saya Leonardus Diego, saya orang Indonesia, Siap, Bang Rio. tapi menulis English news stories untuk China Daily. Baik, baik Bang Leo. Saya sudah dapat, karena saya orang Indonesia, saya sudah dapat. Tapi saya harus memperhatikan teman yang akan datang ke sini. Ke sini, jadi mohon maaf sekali, saya kurang begitu mengikuti aliran penerangan tadi, maka di chat tadi saya usul bagaimana kalau Pak Ruli and team merumuskan sesuatu lalu kirim ke grup kita ini biar enggak misunderstanding malah rumit lagi. Baik Pak, kita juga masih baik. Baik, terima kasih Pak Leo. Saya juga masih sendiri sudah oke. Kalau saya sendiri sudah oke. Sudah aman ya Pak ya. Dari China, dari teman-teman di China juga sudah mendapatkan invitation letter ya. Oke, baik. Baik Pak Leo. Terima kasih Pak Ruli. Baik, kita juga masih menunggu ada sedikit meeting internal dari teman-teman di imigrasi, info dari Pak Dirjen. Kita masih menunggu kabar terbaru dari teman-teman di imigrasi dan juga Pak Dirjen terkait dengan visa untuk teman-teman semua, gitu. Terkait sudah adanya invitation letter dan juga apakah dimungkinkan adanya visa on arrival untuk meliput jalannya ASEAN Summit kita. Kita izin untuk menunggu sebentar lagi teman-teman semuanya supaya kita lebih jelas juga nanti keputusannya seperti apa. Baik, Mbak EFI dari Desi Sagita, thank you. Dari Jesse France Process sudah dapat invitation letter. Yumori Simbon juga sudah dapat. Tapi teman-teman sudah mengikuti jalannya konservasi ini sejak awal ya, karena sudah disiapkan mulai dari agenda, baik imigrasi sekali kita sama-sama sampaikan, dan juga hal-hal teknis dan detail lainnya di Road to ASEAN Summit 2023 ini ya. Baik, Mbak Ismira dari NHK, saya langsung bacakan saja, udah terdengar juga buat teman yang sudah dari imigrasi bahwa ada usul juga dari Mbak Ismira, NHK, apakah wartawan warga negara ASEAN bisa tetap berlaku bebas visa ASEAN seperti biasanya dengan membawa surat undangan resmi untuk liputan KTT? Baik, mungkin teman-teman sudah bisa mendapatkan ada agenda ASEAN tanggal 5 dan 6 nanti, sudah dapat agendanya semua ya, seperti apa. Kita butuh waktu kira-kira sekitar 5-10 menit lagi teman-teman, mohon kesabarannya untuk menunggu, supaya kita juga detail sama-sama jelas, secara detail juga kira-kira keputusannya seperti apa. Siap, Mas Dani Haji, Yomiuri Simbun. Oke, saya baru cek. Baik, Pak Dirjen, mungkin boleh turn on the camera. Oke. Ini saya udah kayak customer service. We are waiting. Saya nggak tahu materinya ini, gitu. Saya main oke aja. Baik. Ini kan sangat teknikal, sementara saya kan masalah kebijakan. Baik. Jadi yang pertama, memang harus apply online. Waktu itu KTT ASEAN yang di Labuan Bajo, itu ada permintaan exemption. Ya, 3 hari sebelum kegiatan,
disampaikan kepada kami. Tapi secara aturan itu tidak bisa begitu terus. Aturannya jelas, harus pakai visa B211C. Ya. Kemudian, tapi saya bantu untuk supaya bisa cepat mendapatkan visa. Ya. Saya tadi udah bilang 24 jam, tetapi garantornya ditulis ASEAN Summit 2023. Ini kita ngomong aturan loh. Di dunia manapun, di negara manapun ada aturan. Ya. Jadi tolong diikuti. Sampai hari ini tidak ada permintaan kepada saya untuk minta pengecualian. Ya. Sehingga tolong untuk apply online. Saya bantu keluarkan dalam waktu 24 jam. Ya. Garantornya adalah ASEAN Summit 2023. Atau Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Kominfo. Ya. Ini saya sudah siapkan ya. Ini kebetulan saya dikelilingi oleh anggota saya pastikan tadi. Kenapa pernah ada diberikan visa on arrival? Karena waktu itu sifatnya adalah pengecualian. 3 hari sebelum kegiatan dimulai, ya, salah satu pimpinan di Kominfo datang ke kami minta pengecualian. Ya. Oke, Baik. jadi jelas ya. Jadi nanti linknya sudah kami kasih ya, di sini disebutkan ya, bisa dilihat di atas. Di visa online.imigrasi.go.id ya Pak? Visa online.imigrasi.go.id. Baik. Dengan garantor ASEAN Summit 2023, Kemlu atau Kominfo. Iya. Jadi yang kita pakai yang terakhir ya Pak ya, kita pakai yang visa online.imigrasi.go.id, bukan yang awal tadi, bukan yang e-visa.imigrasi. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya, rekan-rekan media, yang bisa diklik adalah yang visa online.imigrasi.go.id. Link yang terakhir di share. Dengan garantornya adalah ASEAN Summit. Ya Pak, berarti sekali lagi Pak, bahwa teman-teman meski sudah mendapatkan application letternya, tetap harus submit juga online melalui link ini untuk kemudian 24 jam akan mendapatkan visanya ya Pak ya? Ya. Oke. Baik. Terima kasih ya. Selamat sore. Sudah cukup. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen. Saya terus dimitingkan nampaknya untuk yang terbaik seperti apa. Baik, teman-teman media, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa jelas bahwa teman-teman harus daftar terlebih dahulu melalui online dengan yang sudah disampaikan di chat yang terakhir ini oleh Mbak Andrea, visa online.imigrasi.go.id. Kemudian garantornya adalah ASEAN Summit 2023 dan juga Kemlu atau Kominfo, dan bisa di-upload surat yang sudah Anda dapatkan dari Kominfo tersebut. Mudah-mudahan peliputannya lancar teman-teman semuanya, dan tetap saksikan juga Road to ASEAN Summit 2023, kesiapan kita menjelang KTT ke-43 ASEAN di Indonesia, dan mudah-mudahan semuanya lancar. Sekali lagi terima kasih banyak atas apresiasi dan partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.